Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Ruslan SPD dengan nomor induk mahasiswa 0624082569, mahasiswa PPG tertentu batch 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Surabaya. Pada hari ini Rabu tanggal 8 bulan 10 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka pemilihan pengajar materi Allah Maha Segalanya yang berfokus pada mata pelajaran 4 Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Wahid, Al-Afu, dan Al-Ghaffar. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ingat ya, sebelum datang ke sekolah biasakan untuk sarapan. Karena ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang lemah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran seperti biasa yang kita lakukan, kita memulainya dengan cara berdoa. Dan berdoa itu akan dipimpin oleh Ananda Mardi. Kepadanya, ayo kita maju ke depan. Ya, sebelum berdoa kita memulai dengan nyanyian berdoa. Dan ya, kita mulai 1, 2, 3. Yang dipanggil namanya angkat tangan, ya, angkat tangan dan mengucapkan hadir. Yang tidak hadir, Muhammad Al-Fatir, Nur Santriati, Salma, Naira Latifa, Putra Ramadan, Imam Saputra, Muhammad Ali. Semuanya berdiri ke Indonesia. Satu lagu Indonesia Raya. Ya. Lagu Indonesia Raya semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Lagu si kecil. Indonesia raiku, tanah darahku, di sana aku berdiri, jadikan diriku
kegiatan hari ini. Jadi kita datang ke sekolah itu untuk belajar. Kita ulang lagi ya. Kita datang ke sekolah itu untuk belajar. Jadi dulu itu ada hadis Rasulullah itu adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. atau dalam hadisnya itu tuntut ilmu hatta bila birsid. Artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena di zaman itu adalah negara yang paling maju di zaman itu adalah negeri Cina. Tetapi sekarang kita juga adalah negara yang maju. Jadi tidak perlu jauh-jauh kita ke Cina untuk belajar, tetapi harus datang ke sekolah agar mendapatkan ilmu nafi'ah atau ilmu yang bermanfaat. Seperti namanya ilman hairan atau ilmu yang baik. Ilman hairan itu artinya ilmu yang baik. Oke, selanjutnya tanya ulang. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Selanjutnya selain Asmaul Husna pelajaran apa lagi? Tentang Asmaul Husna dan tentang Sholat itu siapa yang tahu sebelumnya? Sholat itu apa itu sholat? Sholat artinya apa serangkaian ucapan dan gerak. Berarti Asmaul Husna apa itu Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Selanjutnya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Apakah tujuannya kita mempelajari Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Apakah tujuan kita mempelajari Asmaul Husna adalah untuk mengenal Allah lebih dekat? Ulang lagi ya, tujuan kita mempelajari Asmaul Husna adalah agar mengetahui sifat-sifat Allah lebih dekat. Nah, selanjutnya ya, materi pembelajaran hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan menonton video tentang Asmaul Husna. Oke, semuanya perhatikannya. Satu sebelumnya itu perhatikan ke depannya. Lakukannya simpan di meja masing-masing. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau berbagi cerita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Ahmad, setiap hari kita sholat, beribadah, kata ayah sama ibu untuk cari ridhonya Allah, biar Allah makin sayang sama kita. Tapi Allah ada di mana ya Kak? Kok dia nggak bisa lihat Allah ya? Dia pernah lihat angin nggak? Enggak sih Kak, tapi dia bisa ngerasain. Gimana rasanya? Enak Kak, bikin adem. Nah, Allah juga begitu. Kita emang nggak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain Allah itu ada. Jalannya juga gratis untuk siapapun, karena Allah Maha Pengasih. Wah, semua ini ciptaan Allah ya? Iya, dan semua itu bukti kalau Allah itu ada dan kita bisa ngerasainnya. Jadi walau nggak kelihatan, Allah selalu ada, selalu dekat ya Kak? Betul, Allah lebih dekat dari apapun. Yuk kita bersyukur setiap hari karena Allah sayang banget sama kita. Tentang mengenal Allah lebih dekat atau tentang Asmaul Husna. Selanjutnya itu adalah video tentang Asmaul Husna.
husna. Faktanya, berapakah jumlah asmaul husna? 99. Ulang lagi, berapakah jumlah asmaul husna? 99. Dari 99 asmaul husna itu ada yang hafal kira-kira? Ada yang hafal? Ya, kalau tidak ada yang hafal, kita akan mendengarkan lagu asmaul husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Alim, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Siapa yang tahu asmaul husna? nama-nama Sama lagi, apakah yang pengertian asmaul husna? Asmaul husna adalah nama-nama Allah ya. Tahu ulang satu kali lagi, asmaul husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Berapakah jumlah asmaul husna? 99 ya. Selanjutnya, materi kita mengenai asmaul husna itu tujuannya adalah yaitu mengenai Allah Maha segalanya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran atau tujuannya kita belajar tentang Allah Maha segalanya atau Allah Maha asmaul husna adalah yang pertama adalah menjelaskan arti dan makna al-Ghaffar Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pengertian asmaul husna. Kita ulang sekali lagi. Asmaul husna itu adalah gabungan dari dua kata. Kita ulang, asmaul husna itu adalah gabungan dari dua kata. Kata yang pertama asma, artinya nama. Yang kedua itu husna, artinya baik. Kita ulang lagi. Asmaul husna itu dibagi dengan dua kata. Yang pertama asma, artinya nama. Yang kedua husna itu artinya baik. Jadi gabungan antara asma dan husna menjadi asmaul husna. Dan asmaul husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah itu memiliki 99 nama, dan 99 itu adalah mencerminkan asmaul husna yang kita pelajari hari ini adalah cuma 4 dulu dari 99. Dan yang pertama yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. Siapa yang tahu Al-Ghaffar itu berasal dari kata Ghaffara, artinya menutup. Artinya Allah itu menutup dosa aib manusia atau dosa manusia. Dan Allah itu selanjutnya Al-Wahid artinya Allah. Al-Wahid itu artinya apa? Maha Esa atau Maha Tunggal. Maka ada dalam pembukaan Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Allah itu Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah itu Maha Tunggal, bukan satu, karena satu itu berbilang. Artinya satu itu bisa dibagi, bisa jadi 1/2, 0, sekian. Tetapi tunggal itu tidak bisa dibagi. Itulah artinya Al-Wahid atau Maha Esa.
Yang selanjutnya adalah As-Samad, artinya maha dibutuhkan. Manusia itu membutuhkan Allah. Karena manusia membutuhkan Allah, maka kita harus berdoa kepada Allah. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Afu. Al-Afu itu artinya maha pemaaf. Ya, selanjutnya adalah maha pengampun. Al-Ghafar itu artinya Allah maha pengampun yang senantiasa menutupi dan mengampuni dosa hambanya berulang kali selama mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah Maha Esa Al-Wahid, artinya Maha Esa. Al-Wahid berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu, tandingan maupun yang menyerupainya dalam aspek keilahian dan kekuasaan. Selanjutnya adalah As-Samad. As-Samad artinya Allah adalah salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama baik yang bermakna yang maha dibutuhkan, yang maha sempurna dan menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Makna ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Sementara dia sendiri tidak membutuhkan apa? Kemudian adalah Al-Afu. Al-Afu artinya adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti maha pengampun. Maknanya daripada Al-Ghafar atau yang maha pengampun, karena Al-Ghafar berarti menutupi, sedangkan Al-Afu berarti menghapus. Nah, hikmah belajar Asmaul Husna adalah menambah keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Ya, masih semangat? Masih semangat? Masih fokus terhadap pelajaran ini? Itu fokus. Tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Dari pelajaran tadi atau dari video pembelajaran tadi, ada yang ingin bertanya? Apa yang ingin kalian tanyakan? Tanyakan apa saja. Apa Iman? Apa itu Asmaul Husna? Ya, Pak ulang lagi sekali lagi. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Tepuk tangan terhadap kepada Asmaul Husna. Sama Iman, tepuk tangan buat Iman. Ya, selanjutnya adalah kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja. Lembar kerja ini ada 4 kelompok. Kita akan bagi kelompok. Kelompok yang ini adalah kelompok 1, yang di belakang adalah kelompok 2, kemudian kelompok 3, selanjutnya kelompok 5. Kelompok pertama nanti akan dipimpin oleh Mardin. Yang kedua akan dipimpin oleh Salma. Yang ketiga akan dipimpin oleh siapa? Rasul. Dan yang keempat adalah yang dipimpin oleh Iman. Kita akan bagi. Oke, kerjakan semua ya. Ya, sebelum mengerjakan, Pak Guru akan menjelaskan LKPD-nya. LKPD yang pertama yaitu kegiatan 1. Kegiatan 1 ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghafar, Al-Wahid, As-Samad, sama Al-Afu. Tugas yang pertama itu sudah buka ya. Silakan dibuka.
di kegiatan 1 adalah menyalin ulang atau tulis ulang 4 Asmaul Husna itu dengan gaya kalian masing-masing. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan kedua adalah memasangkan nama-nama Allah. Ya, nama-nama itu disusun. Misalnya yang pertama, apakah masuk di yang di terakhir, ataukah di sisi kiri ini akan masuk di sisi terakhir yang di kanan. Yang kegiatan keduanya adalah yang terakhir adalah menyebutkan 1 apa itu Asmaul Husna. Yang kedua, mengapa Allah disebut Al-Ghaffar. Yang ketiga, bagaimana caramu meneladani sifat Al-Wahid. 4, apa bedanya pengetahuan manusia dengan pengetahuan Allah. Yang kelima, bagaimana perasaanmu jika kamu tahu Allah selalu mengetahui apa yang kamu lakukan. Silakan dikerjakan. Dan waktunya adalah 10 menit. Ya, silakan dari sekarang. Silakan. Ini saling ya. Terus ini kita semangat. Dari kelompok yang mana selesai angkat tangan. Ya, kelompok yang kedua silakan mulai. Allah disebut Al-Ghaffar. Bagaimana caramu meneladani Al-Wahid? Yang keempat, apa bedanya pengetahuan manusia dengan Allah? Dan yang kelima adalah bagaimana perasaanmu jika kamu tahu Allah selalu mengetahui apa yang kamu pikirkan dan lakukan. Sebelumnya itu kalian perkenalkan diri dan Allah menutupi dosa-dosa hambanya dan mengampuninya dengan rahmatnya. Al-Wahid artinya Allah adalah Maha Tunggal dan tidak ada selainnya. As-Samad artinya yang Maha dibutuhkan atau yang Maha sempurna dan menjadi tempat tergantung segala sesuatu. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Jadi manusia seharusnya saling memaafkan. Kegiatan As-Samad dan Al-Afu. Mengapa Allah disebut Al-Ghaffar? Mari bercontohnya. Allah menutupi dosa-dosa hambanya dan mengampuni dengan rahmatnya. Bagaimana caramu meneladani sifat Allah Al-Wahid? Tidak menyembah selain Allah. Apa bedanya pengetahuan manusia dengan Allah? Pengetahuan Allah sangat luas, sedangkan manusia itu terbatas. Bagaimana perasaanmu jika kamu tahu Allah selalu mengetahui apa yang kamu pikirkan dan lakukan? Tenang dan tentram. ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 silakan kembali ke tempat sudah dikerjakan. Kemudian saya akan jelaskan kembali mengenai LKPD. Ya, yang kegiatan kedua, Al-Ghaffar itu artinya Allah Maha menutupi dosa hambanya dan mengampuni dengan rahmatnya. Maka kolom yang pertama ini di bagian kanan akan cocok dengan di bagian yang kiri. Kemudian Al-Wahid di bagian kanan itu cocok dengan yang angka yang kolom ketiga, artinya Allah Maha Tunggal dan tidak ada selainnya.
As-samad artinya sama dengan barisan yang terakhir, yang maha dibutuhkan, yang maha sempurna dan menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Contohnya yang tadi ada 4. Pertama itu adalah Al-Ghafar, artinya yang maha mengampuni atau yang maha menutupi kedosa manusia. Yang kedua adalah Al-Wahid, artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Yang ketiga adalah As-Samad, artinya Maha dibutuhkan. Dan yang terakhir itu adalah apa tadi yang terakhirnya adalah Al-Af, artinya Maha memaafkan. Kemudian selanjutnya adalah mengapa Allah itu disebut Al-Ghafar? Karena Allah itu menutupi dosa-dosa manusia. Jadi Allah saja itu menutupi dosa manusia dan kita tidak boleh mengumbarkan aib kita terhadap orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana cara meneladani sifat Al-Wahid. Al-Wahid itu adalah artinya Maha Tunggal. Allah itu Maha Tunggal, tidak ada yang duanya, tidak ada tiganya. Maka kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Selanjutnya, apakah bedanya pengetahuan manusia dengan Allah? Apa bedanya? Dalam menjatuh langkah kaki semut tadi itu Allah itu tahu, apalagi yang ada di pikiran maupun di hati manusia. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah mengenai Allah Maha Segalanya dan Allah mengenai Asmaul Husna. Itu kesimpulannya. Kesimpulan selanjutnya adalah Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian nama-nama Allah yang baik jumlahnya ada 99. Kalau kita mengetahui nama-nama Allah 99 nama Allah, yang kita harus lakukan adalah selalu berbuat baik dan selalu beriman kepada Allah. Jadi sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mardi. Silakan maju ke depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita akan ulangi lagi minggu depan. Sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.